Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang dan selamat datang serta seminar yang berbahagia dan juga dengan kita Bapak Arif Wahyudin, pimpinan Siswa Indonesia. Terima kasih meluangkan waktunya untuk bergabung di Google Meeting dalam acara seminar Sisko Paket, Sisko Fundamental. Perkenalkan, saya Istiqomah dari SMK Negeri Rengel, sekaligus peserta magang di ASWA Indonesia. Saya sebagai moderator akan memandu berjalannya acara ini. Dan sudah hadir di hadapan kita semua, Mbak Cecilia Eka Nazarina, pemateri kita pada siang hari ini. Selamat bergabung dan selamat siang, Mbak Cecilia. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda seminar Sisko Fundamental virtual ini akan kita mulai. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda inti dari seminar Sisko Fundamental ini, yakni penyampaian materi tentang Sisko Paket Tracer, instalasi, dilanjutkan networking model, subnetting IPv4, kemudian konfigurasi IP address statis, dan sertifikat oleh materi kita pada siang hari ini, Mbak Cecilia Eka Nazarina. Kepada Mbak Cecilia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Eka Nazarina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sisko Paket Tracer. Baik, bab yang pertama adalah Sisko. Apa sih Sisko itu?
Cisco adalah peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan area luas atau wide area network. Dengan Cisco router, informasi dapat diteruskan ke alamat-alamat yang berjauhan dan berada di jaringan komputer yang berlainan, yang bertujuan untuk dapat meneruskan paket data dari satu LAN ke LAN lainnya. Cisco router menggunakan Open Protocol Routing yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Paket data yang tiba di router diperiksa dan diteruskan ke alamat yang dituju, agar paket data yang diterima dapat sampai ke tujuannya dengan cepat. Router harus memproses data tersebut dengan sama tepat. Sejarah Cisco. Pada 1980, sepasang suami istri bernama Lin dan Sandy biasa bekerja pada perusahaan komputer yang berbeda. Mereka mengalami kesulitan agar komputer yang bekerja di departemen yang berbeda tersebut dapat berkomunikasi, sehingga mereka membuat sebuah gateway yang mereka tempatkan di ruang tamu. Teknologi Cisco ini memiliki 3 teknologi. Yang pertama, Cisco Internet Network Operating System atau biasa disebut IOS. Cisco telah mengembangkan teknologinya dari tahun ke tahun. Cisco telah memberikan solusi dari setiap masalah dalam hal komunikasi dan jaringan. Yang kedua, Cisco Digital Network Arsitektur atau disebut DNA. Cisco menyediakan portofolio hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang biasa membawa pelanggan ke era baru dari jaringan. Yang ketiga, software Definite Access atau disebut dengan SD Access. SD Access menggunakan penegakan kebijakan otomasi dan segmentasi jaringan di atas satu struktur jaringan untuk menyederhanakan akses jaringan secara dramatis untuk pengguna seperangkat dan hal lainnya. Sertifikat Cisco memiliki 4, yaitu yang pertama CCENT atau disebut dengan Cisco Certificate Entry Networking Technician. CCNT adalah tingkatan sertifikasi Cisco paling bawah. Pada sertifikasi ini, calon diinginkan mempunyai kompetensi untuk menempatkan, menjalankan, serta troubleshooting jaringan enterprise bertaraf kecil. Yang kedua, CCNA. CCNA adalah sertifikasi Cisco kelanjutan dari CCENT. Tidak hanya mempunyai syarat persaingan pada sertifikasi CCENT, kandidat yang sudah lulus sertifikasi CCNA mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang fundamental wireless, dasar-dasar keamanan jaringan, TCP/IP, CIDR, PLSM, OSPF, RIP, EIGRP, NAT, ACL, VLAN, serta koneksi teknologi LAN. Yang ketiga, CCNP. CCNP ialah tingkat untuk profesional. Sertifikat ini mengatakan bahwa pemiliknya sudah mempunyai kapabilitas serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menginstalasi, mengkonfigurasi, serta lakukan troubleshooting jaringan LAN atau WAN dengan jumlahnya di antara 100 sampai 500 buah perangkat jaringan. Yang keempat, CCIE. CCIE ialah tingkatan ahli. Setiap orang mempunyai sertifikat CCIE. CCIE ini mempunyai potensi ahli untuk menangani rintangan paling tinggi dalam bagian networking. Yang kelima, CCA. CCA ialah tingkatan tertinggi dari semua sertifikasi Cisco. Sertifikasi CCA ini dibuat untuk senior network infrastruktur arsitek. Fungsi Cisco. Fungsinya adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini bisa membutuhkan biaya yang mahal. Makanya Cisco membuat aplikasi seperti ini agar orang dapat bekerja tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Bab yang kedua adalah paket transfer.
Sejarah paket tracer. Paket tracer dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Cisco System yang berada di Amerika. Berdiri pada mulai tahun 1984 oleh Leonard Bosak dan Sandy Lerner. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan perangkat keras jaringan seperti hub, switch, serial, router, dan lain-lain. Pada awalnya, pendiri Cisco hanya melakukan riset untuk tujuan ilmiah dan pendidikan saja. Namun adanya investasi dari Leonard Bosak dan Sandy Lerner mulai mengembangkan multi-protokol router yang disematkan pada sebuah perangkat keras kemudian diberi label Cisco. Fitur-fitur pada paket tracer. Pertama, dapat melakukan simulasi pada layar aplikasi, memiliki fitur routing dasar RIP, memiliki fitur routing OSPF, memiliki fitur routing EIGRP, terdapat fitur BGP pada versi 6.2. Fungsi dan kegunaan paket tracer. Paket tracer berfungsi sebagai perangkat simulator jaringan komputer yang telah banyak digunakan oleh universitas, sekolah, hingga developer untuk melakukan pembelajaran dan penelitian. Dengan harga perangkat asli yang masih relatif mahal, aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk melakukan percobaan. Dengan kapasitas aplikasi yang tidak lebih dari 200 MB dapat dipasang pada berbagai jenis sistem operasi maupun tipe dari sistem operasi, baik 32 atau 60 bit untuk Windows. Versi paket tracer. Versi terbaru hingga saat ini adalah versi 7.1.1. Beberapa versi sebelumnya adalah paket tracer versi 5.3.3, paket tracer versi 6.2.0. Instalasi paket tracer. Ini merupakan langkah-langkah untuk instalasi paket tracer. Berikut saya akan menampilkan video dari langkah-langkah instalasi paket tracer.
daftaran isi data yang dibutuhkan, yang pertama first name, lalu last name, lalu isi untuk konfirmasi 2 tambah 2 lalu submit. Nah, kita akan diarahkan pada halaman ini untuk mengisi negara. Kita pilih Indonesia, lalu ketikkan password. Password ini harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan juga angka ya. Nah, setelah selesai mengisi password, lalu ketikkan angka yang tertera di sana. Jangan sampai salah ya. Nah, pada bagian ini juga terdapat informasi apakah Anda menggunakan sistem informasi atau tidak. Setelah memilih ya atau tidak, selanjutnya kita klik register. Kemudian kita secara otomatis masuk ke halaman stabil dari siswa. Tekan email. Lalu tekan password yang sudah dibuat. Lalu sign in. Nah, terdapat verify your email. Jadi kita harus memverifikasi terlebih dahulu melalui email. Lalu buka email kalian. Di sana terdapat inbox dari Cisco. Setelah menemukan activation code atau kode aktivasinya, lalu kita copy dan paste di sini, kemudian verify. Setelah email terverifikasi, kita akan menunggu. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti gender, lalu berapa lama kita sudah berkecimpung di dunia IT atau jaringan, lalu pilih save.
Lalu isi tanggal lahir. Maaf karena waktunya tidak mengatasi, jadi akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya, networking model. Apa sih networking model itu? Sesuai namanya, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam mengembangkan dan pemahaman komunikasi data jaringan. Jadi, jaringan komputer itu kan kompleks banget. Dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan semua itu diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Sehingga fungsi networking model banyak untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tadi. Manfaat networking model. Gambar di atas menunjukkan tujuan utama dibentuknya networking model. Di situ saya menggunakan ASI model. Rasanya dan perbedaannya adalah PCP itu akan dijelaskan di bawah. Supaya kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa, membantu memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa berbicara bersamaan. Proposal pun lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Networking model itu ada dua, yaitu OSI dan TCP/IP. Yang pertama, OSI, Open System Interconnection. OSI adalah model interkoneksi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Macam-macam lapisan OSI layer. Yang pertama, physical layer, data link layer, transport layer, judgment layer, presentation layer, application layer. Yang kedua, TCP/IP. Apa itu protokol? Protokol di sini diartikan sebagai tugas, tanggung jawab, dan prosedur yang harus dilakukan agar antar komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, TCP/IP merupakan protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer dalam jaringan internet. Apa sih fungsi TCP/IP? Fungsinya hanya sebuah aturan dan konsep bagaimana mengelola data dari komputer yang akan dikirim atau diterima oleh komputer menggunakan jaringan internet. Lapisan protokol TCP/IP. Yang pertama, application layer. Kedua, transport layer atau host to host. Yang ketiga, network layer. Yang keempat, network interface layer. Selanjutnya, bagaimana cara kerja protokol TCP/IP? Yang pertama, data dipecah menjadi paket kecil, lalu paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Lalu ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai dengan tugas di divisi layer masing-masing. Selanjutnya, bab subnetting. Subnetting adalah suatu cara untuk memecah suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Tujuan subnetting penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien, memudahkan mengelola jaringan komputer, mengefektifkan jaringan yang dibatasi area geografis luas. Ada dua cara dalam melakukan subnetting. Yang pertama, CIDR. Yang kedua, PLSM. Bab selanjutnya tentang konfigurasi IP address statik di paket tracer.
Langkah-langkahnya, yang pertama klik PC yang akan tambahkan IP address, kemudian pilih desktop IP configuration. Yang ketiga, klik pada pilihan static dan masukkan IP address misalnya 192.168.20.1. Tahap selanjutnya, setting VLAN. Berikut langkah-langkahnya. Buka aplikasi Packet Tracer dan buat topologi seperti ini. Klik 2 kali PC1, lalu masuk ke bagian desktop, lalu IP configuration. Yang ketiga, setelah itu Anda akan dibawa ke pengaturan konfigurasi IP. Silakan masukkan IP address PC0 yaitu 192.168.20.1 dan subnet max 255.255.255.0. Yang ketiga, setelah selesai pemberian IP address, lakukan hal tersebut di semua PC klien tergantung IP yang dibutuhkan seperti pada gambar topologi. Berikut setting switch. Yang pertama, klik 2 kali switch lalu pilih CLI. Yang kedua, selanjutnya adalah memisahkan segmen VLAN 9 dan VLAN 10 agar tidak bisa saling terhubung, agar jaringannya hanya dapat terhubung dalam satu VLAN saja dan tidak bisa ke VLAN lain. Lanjutkan dengan perintah CLI. Yang ketiga, lakukan perintah tersebut pada sisi lainnya. Dan yang terakhir, cek ping VLAN. Jika sudah selesai, waktunya untuk melakukan pengetesan ping antara PC lokal se-VLAN apakah hasilnya berhasil atau tidak. Jika sudah selesai, lakukan ping antara PC beda VLAN bagaimana hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cecilia. Dan alhamdulillah rangkaian acara sudah terlaksana. Mohon maaf dengan kendala-kendala tadi. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias. Tak terasa sudah 30 menit kami berjumpa virtual dengan Anda. Saya Istiqomah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.